Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Kemarin kita sudah menjelaskan masalah syurut as-sihah, syarat sah. Syarat sah ada berapa? Sudah ya, masuk ya? Taharatul hadatsain, taharah dari hadas. Hadas ada dua. Apa itu? Fatan. Hadas apa ini? Hadas asghar itu apa ini? Jen. Hadas asghar apa? Hadas asghar yang dia menutupi dengan berdosa. Seperti? Seperti buang angin. Ya. Hadas akbar apa? Aujabal ghusla. Yang dia seperti haid, nifas atau junub. Orang yang dia salisul baul, dia hadas atau tidak itu? Hadas. Kenapa sah sholatnya? Karena ketika dilihat dari sisi kemudaratan, ketika dia sholat dan berusaha masuk di sini harus dulu kalau salisul baulnya itu sudah masuk sholat, dia sudah masuk sholat, dia wudhu, terus dia melakukan sholat jamaah, terus salisul baul yaitu mengeluarkan najis. Itu apa? Mengeluarkan najis yaitu kencing najis yang dia menahan semampunya agar itu makhluk termuter. Coba bantu. Kenapa sah salatnya orang salisul baul? Orang yang salisul baul itu ketika dia masuk waktu sholat dia boleh wudhu, terus dia setelah itu harus langsung sholat. Boleh menunggu hanya sekedar menunggu waktu jamaah ditegakkan. Ya. Dan kencing baulnya itu yang keluar itu dia makruh. Karena dia memang tidak bisa tidak mempunyai waktu yang menyebabkan dia bisa sholat dalam keadaan tanpa keluar baulnya. Tapi kalau dia punya keadaan di mana dia bisa sholat tanpa punya kadar waktu di mana salisul baul itu bisa berhenti. Ya. Misal bisa dia hanya bisa keluar 1 jam pertama, setelah itu dia bisa berhenti, maka dia wajib menunggu waktu ketika salisul baul itu bisa berhenti. Ya. Jadi ada syaratnya. Kalau dia tidak terpenuhi syaratnya maka tidak sah sholatnya. Syaratnya dia harus tidak ada jeda, yang bisa dia sholat tanpa keadaan ada najisnya. Jadi dia dalam kondisi dari awal waktu sampai akhir waktu semuanya keluar najis. Ada salisul burat, ya, buang angin terus, ya, buang angin terus, ya. Itu juga sama hukumnya. Nggak tahu di mana kumpulkan anginnya itu ya. Nah, kalau dia buang air kecil mungkin setetes ya, buang angin sampai waktu asar jarang itu. Ada juga orang yang dia punya penyakit keluaran madi atau mani, ya, keluaran sama tetes gitu ya.
3 menit lagi setetes lagi, yaitu sama hukumnya. Kemarin kita sebutkan bahwasanya an-najasah itu ada 2, najis ada 2. Apa? Ahmad. Najis ada 2. Apa yang pertama? Syahru, yang ma'fu dan yang ma'fu. Seperti apa Nasrullah? Yang ma'fu. Dam qalil. Kalau kafir? Kalau kafir ma'fu atau enggak? Enggak, diperinci ya, perinci. Tulis perinciannya. Masalah darah. Idza kana yudriku tarf, kalau dia bisa dilihat, ya, bisa dilihat. Coba tolong tutup ini, semuanya tutup pintunya, ribut luar itu, semua pintu tutup. Nyalakan AC-nya, tolong nyalakan AC. Kenapa jarang dinyalakan AC? Sengaja? Nggak tahan ya, jangan kedinginan, jangan sampai kan ributnya. Yang pertama, kalau dia itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat. Ada yang dia saking titik-titik tok nggak bisa dilihat dia, maka dia ma'fu sudah kalau yang tidak bisa dilihat. Tapi kalau yang dia bisa dilihat, maka ada 2 kondisi. Kondisi pertama, darah itu dari ajnabi, orang lain, ya, ajnabi orang lain, ya, atau dari hewan, ada lalat, ada nyamuk yang ada darahnya itu, ya. Atau ada orang lain sholat di sebelah kita, dia ada darahnya nempel ke kita, ya, sebelah pundak kita kena, maka itu ma'fu yu'fa an qalilihi faqat, yang diberikan toleransi, diberikan rukhsah hanya yang qalil saja, yang sedikit. Yang kedua, in kana min nafsihi, dari dia, ya, dari dia, maka yu'fa an qalilihi wa katsirihi, ma'fu yang sedikit darahnya maupun yang dia banyak. Ya. Di ma'fu sedikit maupun banyak dengan 3 syarat. Syarat pertama, la yakunu bi fi'lih, bukan dia yang menyebabkan keluar darah, ya, seperti dia itu dipencetnya jerawatnya, keluaran darah, ya, itu bi fi'lihi, dia yang lakukan. Jadi syarat pertama, bukan dia yang penyebab keluar darah. Yang kedua, la yakhtalit bi ajnabi, tidak bercampur dengan cairan lain, ya, seperti nanah misalkan, ya, atau keringat dia, ya, seperti nanah atau keringat dia, karena nanah itu bukan dam khalis, bukan darah yang murni, atau keringat dia. Kalau sudah bercampur dengan keringat dia, maka dia tidak ma'fu yang katsir, yang qalil, ya.
Yang ketiga la yantaqil, tidak berpindah. Maksud la yantaqil, tidak berpindah ini, dia keluar darah itu pasti mengalir dulu kan, keluar darah dari jerawatnya di jidat, keluar mengalir dulu sedikit, kemudian berhenti. Nah berhenti itu tidak lagi berpindah dari tempat akhir berhenti dia, itu namanya la yantaqil. Dia berhenti akhirnya di atas alis dia. Sudah, setelah itu di situ aja dia. Tapi kalau berpindah, misalkan dia pukul nyamuk kemudian berpindah ke tangan dia, maka itu namanya yantaqil, berpindah. Kalau misalkan satu dari syarat 3 ini tidak terpenuhi, maka dia tidak terpenuhi syaratnya, berarti tidak ma'fu dari yang kafir, ma'fu dari yang qalil. Dengan catatan yang qalil ini dia la yakhtalit bi ajnabi. Syarat yang kedua itu terpenuhi. Syarat yang kedua terpenuhi. Itu apa? Tidak bercampur dengan cairan lain. Keringat misalkan. Kalau sudah bercampur dengan keringat, maka tidak ma'fu hatta qalil. Hatta qalil. Sampai pun yang kecil, yang sedikit. Ada darah dia, habis dia pukul, keluar darah nyamuk itu kan ada, itu dari ajnabi, itu ma'fu yang qalil saja, itu karena ajnabi ma'fu yang qalil, sedikit saja, yang banyak tidak. Yang banyak dan sedikit ini kembalinya ke urf, yang banyak dan sedikit ini patokannya kembali ke urf. Urf itu orang menilainya, rata-rata melihat oh itu sedikit darah itu. Beda kalau orang habis apa? Habis perang. Di zaman dahulu orang-orang yang perang, orang-orang yang dia berjihad, itu kan habis sayatan pedang, tombak, panah. Apa mereka tinggalkan sholat gara-gara ada darah? Tidak. Mau mandi di mana? Mandi padang pasir. Maka apa mereka sholat dalam kondisi ada darahnya. Sholat dalam kondisi berdarah-darah dia. Ada sahabat yang dia sholat menjaga perbatasan, sholat malam dia, sahabatnya yang satu tidur, kemudian dipanah dia, kena satu panahan, pahanya kena, keluar darahnya, tetap dia lanjutkan sholat, dipanah lagi, kena lagi, tetap dia lanjutkan sholat katanya, tetap dia lanjutkan sholat. Kemudian selesai itu dia kabarkan ke saudaranya, aku sudah sholat katanya, dalam kondisi sudah parah. Dia katakan, kenapa engkau tidak mengkabarkan kepadaku? Engkau kena panah. Hendak teriak atau minta tolong. Dia katakan, la uridu an aqta' al-Quran. Saya tidak mau memutus Al-Quranku katanya. Saya sudah baca Al-Quran, saya tidak mau putus Al-Quranku katanya. Luar biasa orang dulu. Maka apa? Ini dalil bahwasanya mereka masih sholat kondisi dalam keadaan berdarah pun. Maka kalau darah dari dia sendiri, hatta yang kafir, darah yang banyak ma'fu. Darah itu hukumnya najis, dan disyaratkan sholat dia harus suci dari najis, kan? Maka dia kalau darahnya yang keluar dari dia sendiri ada pembahasannya, dia ma'fu kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat pertama tadi, dia bukan pelakunya, bukan dia sebabnya, dia dipanah, itu bukan dia penyebabnya. Yang kedua, tidak dia berpindah, la yantaqil. Darah itu bercucuran dia, berhenti di lututnya, sudah berhenti. Kemudian dia tidak berpindah lagi setelah itu. Yang ketiga, dia tidak bercampur dengan darah dengan ajnabi. Ajnabi itu adalah cairan lain selain darah. Darah itu benda cair kan namanya, benda cair. Maka kalau dia tidak terpenuhi, maka dia berarti yang ma'fu hanya yang qalil, kecuali satu kondisi, yaitu dia bercampur dengan cairan lain seperti keringat, maka tidak ma'fu hatta yang qalil. Itu kesimpulannya. Kita lanjutkan pelajaran. Syurut salah samaniyah, syarat sahnya salat ada 8.
Syarat sah salat ada 8. Yang tadi dhabit yang tadi itu yang kita katakan yang banyak dan yang sedikit itu kembalinya ke urf, ya kan? Kembalinya ke urf. Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah menjelaskan lebih rinci lagi bahwasanya kalau dia sekadar uang yang dia kalau di sini uang 500 itu, koin 500 lebih besar sedikit. Ya. Setiap titik darah itu ada yang sebesar itu, setiap titik darah itu ada yang sebesar itu, maka kabir itu. Banyak dia, dianggap banyak, ya. Jadi dia terkena sayatan sampai keluar banyak. Ya, sampai sebesar kisaran seperti itu. Logam yang 500 lebih besar sedikit. Ya. Karena umumnya darah itu dia tidak langsung besar seperti itu, dia cuma mengalir. Ya. Beberapa tidak sampai seperti itu. Kalau sudah sebesar itu maka kathir dia. Ya. Maka tetap ditoleransi meskipun keluarnya banyak kalau dari dia dengan terpenuhi 3 syarat tadi. Kan kita kadang sholat ada nyamuk, katalin, udah sanggup kita pukul, ya. Nah, darahnya itu apa hukumnya? Ya, berarti sering tidak masalah seperti ini? Sering. Ya. Atau dia ada jerawat, keluar darahnya, ya. Keluar darahnya. Maka itu hukumnya bagaimana sholatnya? Ya. Oh, darah kan najis, berarti tidak sah. Disyaratkan harus dia suci dari najis pada pakaian, tempat, anggota tubuh dia. Ada darah berarti tidak sah. Nah, ini berarti belajarnya setengah-setengah, dia ngantuk dia, ya. Berarti ngantuk, tidak fokus. Perhatikan itu, ya. Yang syarat sah salat yang ketiga, satrul aurah. Yang pertama suci dari 2 hadas, yang kedua suci dari najis. Yang ketiga satur aurah, menutup aurat. Menutup aurat ini disyaratkan bagi rijal dan nisa, bagi laki-laki dan perempuan. Bedanya untuk laki-laki dia hanya diwajibkan menutup dari pusat sampai lutut dia. Hanya dari pusat sampai lutut dia. Berarti kalau dia sholat dalam kondisi cuman pakai handuk dia sholat, ya. Kenapa? Mau keluar waktu Ustaz, anak tidak sempat kalau pakaian lagi nih. Ya sudah sholat pakai handuk, ya. Maka apa? Yang dia lakukan sholat pakai handuk, bukan pakaian dia. Ya. Karena apa? Karena kalau dia ambil pakaian lagi, cari-cari lagi pakaian, maka keluar waktunya dan ini haram hukumnya. Ya. Ini gunanya fikih, paham dia. Langsung pakai handuk sholat. Jadi kalau ada orang sholat pakai handuk, jangan langsung ditarik handuknya, ya. Apalagi antum foto dia, ya, kasihan. Ya, boleh jadi dia ada uzur seperti tadi itu, mau keluar waktunya. Ya. Tetapi hukum sholatnya makruh. Kalau dia hanya menutup aurat saja. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat yang dia tidak memiliki pakaian di pundak dia. Ya, maksudnya tidak memiliki atasan. Ya, laisa ala atiqi syai'un. Ya, itu makruh hukumnya, tidak haram, makruh. Kalau mar'ah semuanya aurat kecuali 2, wajah dan telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan. Ya. Kalau mar'ah dia mar'ah khusus mereka yang sudah balik, maka 2 itu. Selain 2 itu dia aurat. Kalau orang ada mar'ah misalkan, ya, antum punya saudari atau punya ibu, salatnya jadi ini dibuka, ya. Jangan ditutup karena ini bukan aurat, ya, ketika salat. Jadi jangan ditutup. Ya, dia pakai cadar ketika sholat karena disyaratkan harus nempel, ini namanya jidat, ya. Harus ada bagian jidat yang nempel. Kalau tidak ada sama sekali
tidak nempel sama sekali, semuanya tertutup kain cadar, maka tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Dan ini banyak sekali mar'ah yang seperti ini, banyak. Yang dia bercadar, dia tidak paham hukum. Ya, harus dia ini. Sama seperti kita, ada peci ini. Yang nempel pecinya, tidak ada sama sekali kulitnya, hatta cuma bagian sedikit, tidak ada yang nempel, tidak sah salatnya. Ya, karena apa? Karena itu syaratur rukun, syarat rukun. Ya, harus nempel bagian 7 anggota. Ya, yang diberikan rukhsah yang dia terhalangi kain hanya lutut, telapak tangan dengan kaki, jidat tidak. Ya, jidat tidak. Ya, jadi kita misalkan tertutupi jubah, sarung, ya kita pakai khuf, sah salatnya, sah. Ya, kita pakai qafazain, apa itu, sarung tangan, sah salatnya, sah. Ya, tapi jidat lah. Ya, tertutupi dengan surban, tertutupi dengan perban, tertutupi dengan kain, ya, maka dia tidak sah salatnya, wajib diulang. Untuk mar'ah, kalau dia salatnya dihadiri atau lewat orang yang ajnabi, ya, ada orang yang ajnabi, maka dia wajib dia tutup. Ya, di sini wajib dia tutup. Kalau tidak ada, tidak boleh dia tutup. Ya. Kalau ada ajnabi, wajib dia tutup. Ya, itu kalau dikhawatirkan fitnah. Ya. Kalau tidak dikhawatirkan fitnah, dia disyariatkan dia tutup, tidak wajib. Masalah selanjutnya, apa hukum orang yang sholat dia tidak mendapatkan pakaian sama sekali, seperti di penjara. Di penjara dia ditawan, dia tidak ada pakaian. Ya. Maka dia sholat dalam kondisi seperti itu, wala i'adah, tidak ada qadha. Ya. Sholat dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau ada, ya ada ustadz, tapi dia cuma berupa sapu tangan, wajib pakai sapu tangan itu, tutupi bagian dari aurat yang besar, ya, depan dan belakang, ya, tutupi, pokoknya tutupi aurat besar itu. Ya. Hanya mereka berselisih kalau misalkan tidak ada yang bisa tertutupi kecuali satu, imma depan, imma belakang. Imma depan atau belakang, maka berselisih ulama Syafi'iyah dalam masalah ini. Yang ditutup yang mana, depan atau belakang? Ini kondisi apa? Tidak normal, ya. Kondisi kita dijajah, kondisi di penjara, kondisi kita diculik orang, kemudian ya seperti itu biasanya. Ya, Azmi misalkan, ya, Azmi diculik dengan orang Afrika, ya. Orang Afrika. Ya, dilucuti pakaiannya. Ya, tinggal apa? Tinggal peci. Yang mana yang ditutup? Ya. Yang depan atau yang belakang, Azmi? Hah? Nah, ini berselisih ulama. Ada mata di depan, ditutup di depan. Kenapa? Karena itu menghadap kiblat. Ya, karena itu menghadap kiblat. Ya. Ada mata enggak di belakang, karena itu afhash. Kalau kita ruku kalau ruku atau sujud ya luar biasa. Ya. Gunung Himalaya kelihatan, ya. Maka sebagian ulama melihat kepada itu, ya. Tetapi kebanyakan mereka mengatakan yang depan ditutup, ya. Depan tutup. Tapi khilaf, masalahnya apa? Pokoknya tutup salah satu, ya. Tapi kalau dia tidak mendapati sama sekali sholat dalam kondisi apapun, fattaqullah mastata'tum. Kalau dia tidak mendapati pakaian kecuali satu, dan pakaian yang satu ini najis, tidak mendapati air untuk menyiramnya, ya. Najis pakaiannya, cuman satu-satunya, yang lain tidak ada, ya. Cari apa, mungkin karton atau, ya tidak mesti baju, ya, karton atau plastik yang menutupi, ya, tidak ada ustaz, ya. Saya kondisinya cuman satu ini, dan najis pakaian itu, dan najis pakaiannya. Maka ini sama, ada dua pendapat juga dalam masalah ini, ya. Dua pendapat. Tapi yang ana hafal, yang mu'tamad, dia sholat dalam kondisi tidak pakaian, ya. Dalam kondisi tidak pakaian dia, ya. Karena dia tidak dibebankan pakaian dalam kondisi ada najisnya, ya. Tapi kalau dia pakai yang ada najisnya ini, maka dia sholat dalam kondisi ada najisnya, wajib dia ulang, ya. Coba lihat fuqaha.
Fuqaha itu akalnya tidak sama seperti kita. Ya. Ada dua pilihan, sholat dalam kondisi tidak berpakaian atau dia berpakaian tapi najis. Ya. Yang dia lakukan, kata fuqaha Syafi'iyah, dia sholat dalam kondisi tidak berpakaian, tidak wajib dia ulang. Ya. Karena tidak dibebankan dia pakaian dalam kondisi ada najisnya. Ya. Tapi kalau dia pakai pakaian najis tersebut, maka dia sholat dalam kondisi tersebut sah tidak sholatnya. Kita katakan itu sholat untuk menggugurkan atau menghormati waktu, tetapi dia wajib qadha. Ya. Yang pertama tidak wajib qadha, yang kedua justru wajib qadha. Ya. Yang kedua justru wajib qadha. Nah, karena dia tidak terpenuhi syarat. Ya. Kenapa yang pertama dia tidak wajib qadha? Karena dia sudah sholat dalam kondisi itu yang mampu dia. Lah kan ada pakaian, ya najis. Disyaratkan pakaian tidak najis, berarti dianggap pakaian najis ini seperti tidak ada hukumnya. Ya, dianggap seperti tidak ada, maka dia sholat tidak qadha berarti. Ya, seperti orang tidak ada bajunya. Tapi kalau dia justru pakai, maka dianggap dia itu sholat tidak terpenuhi syaratnya. Seperti kita normalnya pak sholat, kita dalam kondisi pakaian ada najisnya, kita pakai, kita sholat, wajib tidak diqadha, wajib diqadha. Hatta kita tahunya setelah sepekan kita lihat, kok baju saya ini ada najisnya. Ya, istrinya bilang, oh iya itu kan memang belum dicuci, ada najisnya dari sejak sepekan yang lalu, belum pernah digetuk. Waduh, berarti salat dulu itu tidak sah, berarti wajib dia qadha. Ya, wajib dia qadha. Jadi, ya, syarat salat, ya, syarat sah salat itu harus terpenuhi semuanya. Ya, kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Itu hukum asal. Nanti ada pengecualian. Ya, nanti ada pengecualian. Berarti dengan pedoman hukum asal ini, kalau dia tidak terpenuhi syarat sah, berarti wajib diulang. Bagaimana kalau dia mengetahuinya setelah berlalu waktu, ya sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, ya baru dia tahu, oh ternyata dia pakai sholat celananya bolong. Ya, bolongnya apa? Di bagian itu tadi segitiga bermuda. Ya, bolong ini, kelihatan auratnya. Dia tidak pakai celana dalam, dia pakai cuman satu sarung saja misalkan, tanpa dalaman lagi. Ya, berarti dia sholat dalam kondisi apa? Tidak menutup aurat. Setelah sepekan dia baru tahu, kita katakan wajib qadha. Ya, wajib qadha. Ya, yang penting dia yakin bahwasanya dia bolong itu ketika sholat. Ya, ketika sholat. Tapi kalau dia ragu, itu bolongnya kapan? Setelah sholat atau setelah salam? Ketika sholat atau setelah salam, maka seperti kemarin hukumnya, ya, disandarkan hukum kepada aqrab az-zaman, ya, zaman waktu yang terdekat, itu setelah salam berarti setelah salam. Kenapa? Karena ada kaidah, tulis kaidahnya. La ibrata bidzanni al-bayyinu khata'uh. La ibrata bidzann, tidak dianggap persangkaan al-bayyinu khata'uhu, yang pasti kesalahannya. Ini kaidah, banyak nanti turunannya dari kaidah ini. La ibrata bidzanni al-bayyinu khata'uhu. La ibrata bidzanni al-bayyini khata'uhu, berarti tidak dianggap dzan, prediksi, anggapan saya sholatnya pakaian tidak najis, anggapan saya pakaian saya tidak ada yang bolong. Ya, maka kalau anggapan ini kemudian ada kekeliruan yang kita pastikan setelahnya, seperti kita yakin setelahnya ada najis, setelah salam loh ada najis ternyata, berarti dzan ini, prediksi tadi, anggapan tadi tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Artinya apa? Kita sama seperti sholat dalam kondisi ada najisnya, wajib diqadha, wajib diqadha. Kalau masih di dalam waktunya, maka dia wajib diulang, tidak qadha. Kalau dia di luar waktunya, wajib diulang, namanya qadha. Ya, jadi qadha itu mengulang sholat ketika sudah keluar waktunya, itu namanya qadha. Kalau mengulang sholat masih pada waktunya, bukan qadha namanya ada. Ya, namanya adaun, bahasa Arabnya ada, lawan dari qadha. Paham ya? Masalah selanjutnya, apa hukum sholat dia menggunakan celana ketat, ya, celana ketat, baju ketat,
Apa hukum salatnya? Makruh hukumnya, ya. As-sarawil ad-dayyiqah, dia pakaian-pakaian sirwal yang ketat, yang dia itu membentuk tetapi tidak sampai nerawang, ya, tidak sampai menerawang kelihatan warna kulit dia, ya. Jadi agak tebal dia, ya, maka dia sah salatnya. Makruh, tapi kalau makruh berarti pahalanya berkurang, tidak sempurna, ya. Kenapa? Karena disyaratkan dia harus menutup aurat, dan dia sudah menutup auratnya, tetapi apa? Tetapi pakaiannya ketat. Saya kan nutup aurat, Ustaz. Ya, kita katakan sah salatnya, berarti terpenuhi syarat sah. Tetapi makruh salatnya karena dia melakukan sesuatu yang dia tidak adab, ya, tidak beradab di hadapan Allah, pakaian ketat seperti itu, ya. Laki perempuan sama. Tetapi kalau dia menggunakan pakaian yang dia mau ketat atau tidak ketat, tetapi pakaiannya menerawang, ya. Jarak kita berbicara itu biasanya apa? 1 meter, ya, 1 meter, 1,5 meter. Kelihatan warna kulit dia karena nerawang, ya, pakaiannya mungkin tipis, ya. Maka kita katakan kalau menerawang kelihatan warna dari kulit dia, ya, ini warnanya kuning, ini warnanya putih, ini warnanya hitam, ini warnanya hijau, ya. Kalau hijau, maka kita katakan tidak sah salatnya karena tidak dianggap menutup aurat, ya. Karena dianggap tidak menutup aurat. Dan itu sebagian mukena, ya, tahu mukena, ya, yang dipakai orang-orang sholat itu, wanita sholat pakai mukena. Itu sebagiannya kalau kena air dia jadi menerawang, kalau tidak terkena air tidak menerawang dia. Maka ini anak pernah dapati istri anak seperti itu. Dia kalau kena air ada yang menerawang, ya, kelihatan bagian kulit, ya, tidak sah. Harus dia ditutupi atau dilapisi dengan yang lain yang tebal, ya. Dan itu sebagian yang terutama parasut. Kalau misalkan pakai mukena yang parasut itu kena air, kan dia pakai wudu, ketika basah dipakainya mukenanya basah dia jadinya. Biasanya telinganya kena kelihatan, atau bagian leher kelihatan, atau bagian sini, ya. Ya, itu harus tertutup. Tanbih muhim juga ini untuk para wanita. Diwajibkan menutup aurat bagi wanita seluruh bagian dari leher ini, ya. Wajah dia boleh terbuka, tetapi bagian leher semuanya harus tertutup, termasuk bagian di bawah dagu ini. Ya, ini kan apa namanya ini? Ini apa? Tempat tumbuhnya jenggot, ya. Nah, di bawahnya itu harus tertutup semuanya. Ya, harus tertutup semuanya. Jadi dia tertutup dari sini, ya, bukan dari situ. Ya, kelihatan sebagian kulit, ya, di bagian dagu. Itu bagian dari aurat yang wajib ditutup. Kalau tidak tertutup tidak sah dia. Meskipun rakaat terakhir dia sholat, sebelum assalam dia tertarik, ya, tertahan dengan tangannya, tertarik ini, terturun jadinya, terbuka auratnya. Sah tidak? Tidak sah sholatnya, batal sholatnya, ya. Karena apa? Disyaratkan, dan syarat ini ijma', ya. Semua mazhab harus tertutupi apa? Aurat. Dan aurat itu dia selain wajah dan telapak tangan. Sama telapak tangan itu juga sebagian wanita seperti itu, ya. Dia tidak tertutupi dengan mukenanya, tetapi dengan pergelangan bagian baju dia, ya, bagian jubah dia. Ketika dia takbir Allahu Akbar, terangkat ininya, nah, ini kelihatan ini aurat, harus dia tertutup, ya. Jadi bagian pergelangan tangan ini yang kalau dia mencuri ditarik kemudian dipotong, itu bagian semuanya bagian aurat, tidak boleh kelihatan, ya. Ketika dia Allahu Akbar naik, terangkat, maka kelihatan bagian aurat, ya. Maka dia batal sholatnya, harus dia tertutupi semuanya itu, ya. Ini banyak kesalahan terjadi. Itu karena apa? Karena tidak belajar, ya, karena tidak belajar. Oleh karena itu perhatikan, yang antum punya ibu, saudari, ya, diajarkan itu. Apa hukum salat orang yang dia menggunakan pakaian yang ada gambarnya? Ada gambarnya, ya.
gambar masjid, gambar motor, gambar gunung, ya, ada gambarnya. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Berdasarkan riwayat Anas, qala kana tuamu Aisyah satirat bihi janiba baitiha. Adalah dahulu Aisyah dia menggunakan penutup untuk menutup bagian dindingnya. Maka Nabi mengatakan SAW, amilti anni kiramaki hadha, ya, jauhkan dari saya ini, ditutup ini dari kain yang ada gambarnya ini. Fa inna tasawirahu ta'ridu li fi salati. Gambarnya ini menyebabkan saya tidak fokus dengan salat saya. Jadi Nabi SAW karena ada gambar terlirik dia, maka tidak fokus, mengganggu khusyuk, ya. Maka makruh hukumnya ada gambar. Seperti sekarang orang yang dia pakai sejadah ada gambarnya kan? Gambar apa ini biasanya menara ini itu. Loh kok menara kiri kanan beda, ya? Kok ini lebih tinggi, ya? Atau ada tulisannya, misalkan tulisannya apa? Masnu' min Makkah, dibuat di Mekah. Masnu'un i'rabnya apa ini ya? Ya. Atau bacaannya apa ini? Ya. Atau tulisannya made in Cina. Oh, Cina ternyata yang buat, ya. Sambil sholat dia. Maka apa, ada tulisan seperti itu, ada gambar seperti itu, dihilangkan, ya. Alhamdulillah kita seperti ini sudah mending, ya. Tidak ada masalah, ya. Makanya kita ketika sholat dihindarkan semua itu. Atau ada depan kita sholat, ini depan kita sholat, tulisannya apa? Sarung Samarinda, ya. Sebelahnya sarung misalkan Pekalongan, ya. Oh, dia pernah beli di Samarinda. Aduh, ini Pekalongan. Nah, kelas lokal katanya. Ya. Ya. Atau apa? Sarung 201. 101 atau 201? 212. Biar sableng gitu. Ya. 201, ya. Dilihatnya 201. Kenapa enggak 202? Ya. Terpikir itu syaitan itu kan seperti itu. Dia sudah daurah lebih 1000 tahun dibandingkan kita. Ya, diganggu kita itu. Ya. Ada tulisan sarung botol lah. Botolnya mana? Ya. Syaitan pintar. Oleh karenanya kalau kita paham fikih dihindari, itu makruh itu. Ya, makruh. Atau misalkan ada tulisannya, jadi bagaimana sarungnya dibuang? Ya, jangan dibuang, ya. Dipindahkan ke bagian depan, ya, bagian dalam, ditutup itu. Jangan dinampakkan, ya. Jangan dinampakkan. Kalau di Yaman itu, di Yaman lebih parah lagi. Di Yaman itu dia kalau pakaian baru, labelnya itu enggak dibuang. Ya. Itu rata-rata seperti itu. Kalau pakaian baru labelnya dibuang, sarung kah, pakaian kan, dibiarkannya itu. Jadi kelihatan harganya, kelihatan ininya. Ya. Kalau lebaran begitu mereka. Ya, kalau lebaran. Jadi kita sholat itu, ini harganya 200.000, ini 700, ya. Gila ya. Nah. Jadi semua yang seperti itu dihindari karena kita diperintahkan khusyuk, ya, dan khusyuk itu butuh konsentrasi. Ya, tidak mudah khusyuk itu. Yang khusyuk itu tidak mudah. Oleh karena kebanyakan orang yang salat zaman sekarang itu kebanyakannya tidak khusyuk. Karena apa? Karena dia tidak mempersiapkan diri, ya. Tidak mempersiapkan diri, ya. Oleh karena itu penting itu mempelajari masalah khusyuk. Itu tidak dibahas di kitab fikih, tetapi itu dibahas di masalah-masalah seputar hati, ya, tadabbur Al-Qur'an, ya. Kalau kita tidak peduli dengan itu, salat kita akan gersang, ya. Kita gersang. Baik, yang selanjutnya wastiqbal al-qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini yang disyaratkan adalah menghadap bagian dari wajah, ya, menghadap sadar dia, sadar dada dia, menghadap kiblat. Jadi kalau misalkan dia ketika salam, ya, ketika salam, ini kadang terjadi. Ketika dia salam, dia
assalamualaikum ya dengan dadanya, ya dengan dadanya, bukan wajah saja. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Jadi dadanya juga bergerak, berpaling dari arah kiblat, ya, arah kiblat ke sana misal. Ya. Kemudian dia assalamualaikum warahmatullah, dadanya berpaling dari arah kiblat. Tidak sah salatnya, ya, tidak sah salatnya. Karena apa? Karena dia tidak terpenuhi syarat menghadap kiblat. Jadi yang dijadikan patokan adalah dada dia, bukan wajah dia. Ya. Kalau misalkan dia sholat, dia ada orang yang ketok, dia menoleh, ya, itu makruh, tetapi tidak membatalkan sholat. Makruh, kurang pahalanya. Ya. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala sempurna. Kemudian menghadap kiblat ini dikecualikan pada 3 kondisi. Ya, 3 kondisi. Kondisi pertama bagi orang yang sholat nafilah pada safar mubah. Ya. Dia sholat sunnah pada safar yang mubah. Dia safar perjalanan ke Semarang, ngapain? Mau beli buku. Safar mubah. Ya, safar mubah. Kemudian dia sholat dalam kondisi di atas kendaraan, ya, atau di atas bus atau di atas kereta. Boleh tidak dia tidak menghadap kiblat? Kita katakan dia boleh tidak menghadap kiblat. Yang penting dia ketika awal dia menghadap kiblat. Ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan sholat. Yang penting apa? Yang penting dia sholat dalam kondisi wudu, menutup aurat. Ya, menghadap kiblat tidak disyaratkan lagi. Ya, menghadap kiblat tidak disyaratkan lagi. Jadi itu kalau safarnya apa? Safarnya mubah. Tapi kalau dia bukan safar, ya bukan safar, maka tidak boleh. Seperti dia dari sini mau ke Pekalongan, ya dia di atas mobilnya terbiasa sholat duha, ya macet. Jadi dia sholat di atas mobil, boleh tidak? Boleh kita katakan. Tetapi apa? Harus menghadap kiblat. Ya, karena dia bukan musafir. Ya, ke Pekalongan bukan safar namanya. Ya, safar itu jarak 81 kilo. Ya. Yang kedua, dalam kondisi syiddatul khauf. Ya, syiddatul khauf itu tidak mesti perang. Ya, sangat mencekam. Itu kondisi tidak diharuskan hanya perang saja, tidak disyaratkan hanya perang. Gempa bumi misalkan, kebakaran, atau ada orang kejar dia, ya mau ambil barang dia, mau ambil harta dia, boleh dia sholat. Dia sholat sunnah sudah ini. Sholat sunnah. Kemudian ada dari jauh dari depan preman, ya bawa golok. Ya bagaimana dia? Lari, jangan diam. Ya, jangan. Insya Allah nanti Jibril ada yang menghalangi. Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nabi SAW dahulu perang. Kalau pakai konsep seperti ini gagal mereka nantinya. Ya, mereka pakai strategi ini naik ke atas gunung, ini pemanah, ini pekuda, ini pakai strategi. Ya, sebagian orang tawakal tingkat tinggi, kalah Nabi. Ya, tingkat tinggi. Insya Allah kalau kita ini insya Allah gempa ini biarpun kita gempa, kalau kita sholat banyak doa, insya Allah ini aman di masjid. Ya, tidak mesti seperti itu. Ya, lihat masjidnya. Kalau dia dibangunnya kuat, bertahan dia. Kalau lemah, roboh juga dia. Ya, semua ada sebab akibat. Itu konsep keliru dalam masalah tawakal. Ya, tawakal itu ambil sebab dulu, sebab syar'i, baru dia bismillah. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Jadi bagaimana dia sholat kondisi seperti itu? Itu masuk sholat syiddatul khauf namanya. Ya, gempa. Dia sholat sunnah sudah ini. Ya, atau sholat wajib. Bahkan sholat wajib. Ya, dia sholat gempa. Ya, apa dia batalkan sholatnya? Kita katakan jangan dibatalkan sholatnya. Sholat dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia lari. Dia lari berjalan atau seperti kondisi orang ketakutan, ya, ada gempa, ada gunung meletus, kayak apa orang kalau ketakutan? Ya lari, sholat tetap. Ya, sholat tetap dalam kondisi seperti itu. Yang penting jangan berteriak. Kalau berteriak batal sholatnya. Ya. Ini disebutkan oleh fuqaha. Ya, ini disebutkan oleh fuqaha. Yang tidak dibolehkan hanya berteriak. Ya, berteriaklah. Kalau dia tidak menghadap kiblat, gerakan banyak, sah. Ya, dalam kondisi syiddatul khauf. Anda melihat ada video seperti itu. Dia jamaah, gempa, sudah gempa, jelas gempanya. Ya, gempa. Ya, imamnya bertahan, ya, bertahan. Akhirnya apa? Akhirnya
kena gempa meninggal dia, ya. Bertahan. Ada yang mengatakan masya Allah, insya Allah syahid. Iya, itu versi apa? Ya, kalau versi fuqaha enggak boleh dia bertahan seperti itu. Dia harus pindah dia. Ya, jangan dia seperti tadi tawakalnya. Ya, keliru memahami tawakal ya. Kasihan ya yang seperti itu ya. Tapi insya Allah dia, kalau dia tidak tahu hukumnya, dia dibalas Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan. Ya. Hanya dalam kondisi seperti itu jangan ditiru, ya, jangan ditiru, pindah, ya, kabur, sah sholatnya. Ya. Nah. Kondisi yang ketiga, kalau dia ya'jizu anhu, dia tidak mampu menghadap kiblat. Ya. Tidak mampu menghadap kiblat, misalkan dia dalam kondisi sudah sholat, dia tidak tahu arah kiblat kemana, ya. Dia melihat matahari tidak tahu, melihat bintang tidak paham, ya. Lihat bayangan atau arah angin, ya. Kan melihat kiblat itu ada banyak caranya, di antaranya melihat matahari, yang kedua melihat bintang, yang ketiga melihat arah angin atau melihat bayangan. Ini tidak tahu semuanya dia, ya. Kompas tidak ada, HP tidak nyala, maka apa? Maka dia kondisi tidak ada yang dia bisa sandarkan untuk mendapatkan arah kiblat, sholat dalam kondisi bagaimanapun dia sholat, ya, sholat. Penting kira-kira aja, oh ini aja dah saya pilih sholat ya. Tetapi apa? Itu berarti ya'jizu anhu, dia tidak mampu menghadap kiblat. Maka kondisi seperti ini dia sholat dalam kondisi seperti itu, wa alaihil qada, dan wajib dia qada, ya, wajib dia qada karena sholat seperti ini tidak sah. Ya. Ini hanya untuk menghargai waktu sholat, memuliakan waktu sholat, ya. Orang waktu sholat harus sholat dia. Mau sholatnya nanti diqadha atau tidak, pokoknya sholat dulu, ya. Pokoknya sholat dulu, ya. Itu 3 kondisi dikecualikan. Kita lanjutkan. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Masuk waktu sholat, ya. Masuk waktu sholat itu maratib. Itu ada tahapannya. Yang pertama, kita mengetahui waktu sholat itu dengan melihat langsung, ya. Misalkan kita tahu, oh matahari sudah tergelincir karena saya lihat bayangan saya ini sudah dari berhenti kemudian memanjang sedikit, ya, maka itu awal waktu sholat zuhur, ya. Atau misalkan waktu maghrib, dia di pinggir pantai, dia melihat ghurub syams, terbenamnya matahari. Atau waktu fajar, dia melihat fajar shadiq, dia berada di atas gunung atau daerah tinggi, ya. Dia melihat ke arah terbitnya matahari, dia lihat sudah ada fajar shadiq, ya, fajar shadiq. Ya, maka kita katakan berarti dia sudah melihat langsung, maka dia sholat meskipun dia tidak mendengar azan, ya. Jadi azan itu hanya wasilah, hanya membantu. Kalau dia bisa melihat langsung, maka dia sholat meskipun belum dengar azan, ya. Karena apa? Karena orang yang azan bisa dia kecepatan, bisa dia malah kelambatan, ya, tergantung muadzinnya. Ini yang pertama. Dan sudah kita sampaikan waktu subuh itu kan polemik itu, masih sampai sekarang ada yang permasalahkan, ya. Yang kita pernah lihat memang kecepatan waktu kita ini memang, ya. Ya, kita lihat langsung, sudah kita lihat 3 atau 4 kali. Semuanya kecepatan, ya, waktu yang ada itu, ya. Itu kalau orang yang dia tahu, dia melihat langsung, maka waktu ini tidak berlaku bagi dia, ya. Bagi yang melihat langsung, ya, anak misalkan tidak berlaku melihat langsung, ya. Karena apa? Karena bagi anak kecepatan ini waktunya, kecepatan 8 menit, ya. Tapi apa? Tapi kalau orang yang dia tidak melihat langsung, bagaimana? Ya, dia ada 2 pilihan. Pilihan dia percaya dengan orang yang melihat langsung. Orang yang melihat langsung itu dia percaya karena dia kata di fiqh dia, ya, saya percaya dan dia, maka berlaku bagi dia hukumnya sama, ya. Jadi dia tidak berpatokan dengan jadwal yang ada, ya. Jadi misalkan sudah azan, ya, orang yang melihat langsung mengatakan kecepatan 8 menit, dia masih makan, masih sah sah puasanya, ya. Dia sholat ketika itu malah tidak sah. Karena apa? Karena belum masuk waktu. Tetapi bagi yang dia tidak bisa melihat langsung dan tidak percaya dengan orang yang dia melihat langsung ini, maka dia pilihannya mengikuti waktu yang ada.
mengikuti waktu yang sudah ada, ya. Maka itu pilihannya. Mengikuti waktu yang sudah ada itu termasuk bagian dari cara mengetahui waktu sholat, ya. Cara mengetahui waktu sholat. Tetapi kalau diurutkan yang paling terkuat itu melihat langsung, ya. Kala ilmu hisab, kala ilmu yang ada ini kan pakai ilmu hisab dia, ya, pakai ada hitung-hitungan. Kalah itu nomor 3, ya. Nomor pertama itu. Nomor 2 dia percaya dengan orang yang melihat langsung. Nomor 3 baru kepada ilmu hisab ini. Itu dan alamat. Atau diantaranya juga, ya. Oleh karenanya di pondok ini kalau misalkan iqamatnya dijauhkan, ya, tapi adzannya ikuti waktu ini, ikuti waktu yang ada adzannya, ya. Karena itu tidak ada mempengaruhi sama sekali, ya. Karena kita sudah mundur dari waktu yang faktanya kita sudah berarti kecepatan, berarti tidak pengaruh ke puasa, ya kan? Berarti kita sudah imsak sebelumnya, ya. Tapi kalau justru kita pakai yang ini, ternyata keliru, ya, malah justru apa masalah itu. Tetapi nanti masalah berkaitan dengan sholatnya dimundurkan iqamatnya, ya, mundurkan sekitar 15 menit, 20 menit, ya. 20 menit lah, 20 menit, ya, untuk orang persiapan kalau misalkan dia qada hajah atau dia mau mandi wajib, ya, orang yang bagi yang dia mimpi basah misalkan sempat dia, ya azmiyah, maka itu butuh fikih, ya. Muadzin harus tahu. Kalau dia tidak paham fikihnya, dia bisa fatal akibatnya. Sama dengan waktu azan maghrib, ya. Azan maghrib, dia misalkan lihat waktunya jam 6 misalkan, ya, 6, ya, dia lebihkan 1 menit, hati-hati, ya. Dia lebihkan 1 menit. Karena apa? Kita katakan bahwasanya jadwalnya ini sudah benar, tetapi masalahnya jam yang Anda jadikan patokan benar atau tidak itu. Bisa jadi dia cepat, bisa jadi lambat, ya. Kalau dia kecepatan maka masalah berarti. Jadi hati-hati, ya, hati-hati seperti itu. Karena kebanyakan muadzin di Indonesia ini banyak yang tidak peduli dengan masalah itu, ya. Banyak yang masih tidak peduli. Pokoknya lihat sudah langsung, ya. Sudah langsung di azan. Maka hati-hati, ya. Adapun masalah berkaitan dengan menyegerakan berbuka, Nabi SAW mengatakan mazal ummati ala khair, ya, ma'ajal fitr. Umatku akan senantiasa berada di atas kebaikan kalau mereka menyegerakan berbuka. Ulama mengatakan memahami hadis ini harus kita pakai pemahamannya para fuqaha, bukan pemahaman kita, ya. Yang dimaksud adalah yaitu kita menyegerakan berbuka kalau sudah dipastikan buka, ya. Setelah ba'da tahaqquk, setelah pasti berbuka, ya. Sekarang kita menggunakan waktu yang ada ini kan itu dia sifatnya bukan sifatnya pasti, dia tidak melihat, ya. Dia tidak melihat, muadzin tidak melihat, sudah terbenam tidak matahari kan, dia hanya i'timad berpegang dengan jadwal yang ada. Maka untuk memastikan itu dia lebihkan, ya, 1 menit lah, ya, 1 menit. Jangan juga sampai 2 menit, 1 menit sudah cukup, ya. Itu diantara fikihnya fuqaha. Tidak ada salahnya kita berbuka, ya, telat 1 menit, ya, telat 1 menit 2 menit, tidak ada salahnya, ya. Tetap kita dapat fadilah itu, ya. Karena apa? Karena para fuqaha menyebutkan itu disunnahkan menyegerakan ba'da tahaqquq, setelah dipastikan itu masuk waktu, ya. Setelah dipastikan masuk waktu itu baru dia disunnahkan langsung berbuka setelahnya, ya. Tapi kalau masih ragu-ragu, lah ini azan, yang lain belum, ya, berbuka langsung menyegerakan, tidak, bukan seperti itu fikihnya, ya. Kalau sudah tahakkuk, kita yakin sudah, maka itu, ya, ini masih ragu dia, masih ragu, ya. Hukum asalnya belum berbuka, ya. Hukum asalnya orang azan, ya, yang lain belum azan, maka yang dipegang apa? Hukum asalnya belum berbuka, ya, belum berbuka. Oleh karena para fuqaha menyebutkan kalau terjadi perbedaan antara muadzin yang satu dan yang lain, maka dilihat yang azan pertama ini dia amanah tidak, dia mengetahui muraqabah waktu tidak, dia melihat langsung, dia lihat waktunya, ya. Kalau dia seperti itu, dia menjaga dan tidak pernah dia telat dari waktunya, maka bisa kita jadikan patokan azannya dia. Tetapi kalau tidak, maka tunggu yang lain mayoritasnya azan baru kita berbuka, ya. Kan itu biasanya sering,
ini sudah azan, bukan dah. Tahan, ya santai saja, kurma itu ndak lari, meskipun antum tunda, ya. Esnya antum tetap begitu, tetap dingin, tidak panas dia, ya. Maka ini butuh fikih, ya. Karena apa? Karena dalam fikih, kalau dia misalkan ternyata dia minum, ya, ketahuan ternyata muadzin bilang, oh ternyata saya pakai jam kecepatan, dia bilang, diumumkannya, kita dengar, oh ternyata kecepatan tadi itu, berarti saya sudah insya Allah lah ditoleransi sudah. Enggak, batal puasanya anda, ya, batal puasa anda, karena tadi kaidahnya itu, la ibrata bidzan al bayyin khata'uhu, tidak dianggap perkiraan, ya, atau prediksi atau persangkaan yang dia pasti kesalahannya itu salah, ya. Nah, karena ini kaidah kedua, tulis kaidahnya sebelum lupa. Kaidah kedua, al-ibrah fil ibadat, ya. Yang jadi patokan dalam masalah ibadah itu bima fi nafsil amr wa bima dhannahul mukallaf. Yang dijadikan patokan dalam ibadah adalah bima fi nafsil amr, yang sesuai dengan fakta, yang sesuai dengan hakikat suatu perkara. Wa bima dhannahul mukallafu, dan yang sesuai dengan prediksi persangkaan hamba, ya. Maka dua, ya, syarat sahnya ibadah itu harus terpenuhi keduanya ini. Satu saja tidak sah, tidak terpenuhi, maka tidak sah dia, ya. Yang pertama apa? Dia hakikatul amr bima fi nafsil amr, ya. Maksudnya dia persangkaan dia, ya, dia persangkaan dia sudah waktu maghrib, sudah waktu maghrib, berbuka dia. Persangkaan siapa? Persangkaan dia, ya. Nafsul amr, hakikatnya, faktanya betul atau tidak, ya, kan dia persangkaannya. Ternyata apa? Ternyata muadzinnya kecepatan karena jamnya rusak, jamnya kecepatan misalkan, ya. Maka dia tahu bahwasanya dia berbuka sebelum waktunya. Sebelumnya dia sangka dia sudah waktunya, ya. Setelahnya dia pastikan dia kecepatan. Karena apa? Karena muadzinnya kecepatan jamnya. Maka berarti tidak terpenuhi hakikatul amr, ya. Yang sesuai dengan fakta tidak terpenuhi, ya. Maka dia, kita katakan tidak sah puasanya, wajib dia qadha nanti, ya. Paham? Yang kedua, disyaratkan dia ada dzan, ya. Ini buka atau tidak? Dia tidak ada dzan, tidak ada persangkaan sama sekali, tidak ada prediksi, tidak ada, menurut dia tidak ada, ya. Buka aja dah, ya, saya sudah tidak tahanin, buka dia, ya. Maka dia meskipun ternyata dia berbuka setelah azan maghrib atau setelah waktu maghrib, meskipun ternyata benar, ternyata faktanya, hakikat amrnya dia sudah setelah maghrib, kita katakan wajib diqadha, ya, wajib diqadha. Kenapa? Karena dia berbuka tanpa ilmu, hanya sekedar langsung ragu-ragu, langsung makan, langsung minum, ya. Biasanya jam segini sudah buka katanya, padahal dia tidak melihat matahari, tidak melihat waktu berbuka, tidak mendengar suara azan, dia langsung buka, maka tidak ada zannya, persangkanya dia tidak ada, ya. Maka ini tidak sah, meskipun dia benar tidak sah, ya, wajib dia qadha, ya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, ya, dua-duanya harus terpenuhi, ya. Nah, ini juga berlaku bagi waktu yang waktu sholat, sama waktu sholat, waktu berbuka, waktu sahur, waktu sholat, sama ini hukumnya, ya. Contoh waktu sholat, ya, contoh waktu sholat, dia baru bangun siang, baru bangun dari tidur siang, dia dikiranya sudah selesai waktu sholat, dikiranya sudah selesai jamaah, dia langsung cuci muka, sholat, Allahu Akbar, ya. Dikiranya apa? Dikiranya sudah selesai orang sholat, dia sholat di rumahnya sendiri. Karena dia biasanya habis bangun tidur kan, ya, tidak sadar itu, setengah sadar, langsung wudu. Anak pernah seperti itu sekali waktu di Kalimantan. Anak bangun siang, kemudian ini sudah waktu asar, ya, anak langsung lari ke musola, anak azan, padahal masih jam 1, ya. Anak azan, Allahu Akbar. Teman anak langsung coba, ini antum azan apa? Azan asar. Ya, lihat jamnya, anak lihat, ya,
masih setengah sadar, lihat, astagfirullah jam 1. Ribut warga, ya, ribut masyarakat. Ya. Ya seperti itu kadang terjadi, terutama kalau kita bangun ketika habis sholat asar, kita tidur kemudian bangun, itu linglung kita itu kita kayaknya ini pagi atau malam, ya, ini pagi atau malam, ya, makanya dilarang kita tidur ba'da asar karena menyebabkan mudah pikun, ya. Jangan tidur ba'da asar. Antum yang mau menghafal, mau belajar, jangan tidur ba'da asar, kecuali memang tertidur, ya, karena linglung itu menyebabkan pengaruh ke otak. Sama dengan ba'da subuh jangan tidur, ya, ba'da subuh jangan tidur sampai sekitar jam 7, ya, itu baru boleh kalau mau tidur. Ini menyebabkan cepat pikun. Ini dia baru bangun siang, kemudian dia langsung wudu, salat dia, ya. Dia tidak tahu waktu sudah masuk atau belum, ya, maka kita katakan tidak sah salatnya. Karena apa? Karena disyaratkan dia mengetahui waktu salat. Makanya dia katakan di situ syarat sah salat dukhulul waqti, yaitu masuk waktu salat, ya. Disyaratkan masuk waktu salat. Yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Yang ke-6. Al-ilmu bi fardiyatiha. Ya, dia berilmu tentang fardu salat tersebut. Itu dia mau salat asar, dia tahu salat asar itu fardu. Kalau dia tidak tahu atau dia ragu, ya, maka dia tidak sah. Ragu dia hukum salat ini apa? Ya, tidak sah salatnya. Yang selanjutnya, an la ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Ya. Dia tidak meyakini satu saja dari kewajiban-kewajiban salat diyakini sebagai sunnah, bukan fardu. Ya. Kita katakan nanti dalam masalah salat ini ada arkan, ada rukun yang fardu, yang wajib dilakukan. Kalau tidak didatangkan itu tidak sah. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Maka ya, itu ada 13 rukun salat yang wajib, itu ada 13. Dari takbiratul ihram, kemudian qiyam alal qadir, berdiri bagi yang mampu, kemudian ruku'. Ya, ruku' apa lagi? Yang selanjutnya i'tidal, kemudian sujud 2 kali, julus baina sajadatain, ya, duduk di antara 2 sujud, ya, kemudian tasyahud akhir, ya, dan duduk di tasyahud akhir, kemudian salam. Itu totalnya 13 dengan tumakninah. Totalnya 13. Kalau dia yakini satu saja dalam fardu ini atau dalam rukun ini, dia katakan itu hukumnya sunnah, atau dia ragu itu fardu atau sunnah, dia ragu, maka tidak sah salatnya. Maka tidak sah salatnya. Tapi kalau dia itu kebanyakan awam ditanya, ya salat itu ada fardu, ada sunnah. Dia katakan iya, ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang mana yang rukun, yang mana sunnah? Anak tidak tahu, pokoknya ada yang rukun. Dia tidak bisa menjelaskan dengan detail, sah salatnya. Ya, sah salatnya. Yang penting dia tidak mengatakan semuanya sunnah. Ya. Kalau dia mengatakan semuanya fardu, sah salatnya. Ya. Semuanya fardu, tidak ada yang sunnah, semua harus dilakukan. Ya. Padahal tidak seperti itu. Ya. Padahal tidak seperti itu. Orang tidak harus baca surah. Waladhdallin amin, ruku' dia. Subhanallah, subhanallah, ya. Wa mamum. Karena apa? Karena dia pahamnya itu harus dilakukan. Ya. Pahamnya ini keliru. Ya, dia katakan semuanya wajib, ya. Dan itu terjadi, ya, di salat Idul Fitri, ya, kapan itu pernah di tempat kami kan 7 kali takbir, Allahu Akbar 7 kali. Karena dia cuman 1 kali, ya, setelah itu dia langsung ruku', semuanya orang subhanallah, ya, ribut, ya. Setelah salam, ayo kita qadha ini, tidak sah salat kita, ya. Padahal apa? Takbir 7 kali itu sunnah. Yang pertama yang wajib, ya, yang pertama yang dia wajib. Awam, ya, awam itu diberikan toleransi yang tidak diberikan kepada penuntut ilmu. Ya, orang awam itu banyak keanehan banyak. Ya. Yang terakhir, ijtinabul mubtilat, menghindari hal-hal yang membatalkan apa? Salat. Hal-hal yang membatalkan salat ini
Disebutkan tidak nanti ya. Ubtilat. Oh ada. Nanti hal yang membatalkan sholat disebutkan di halaman 44 ya, kita sebutkan nanti di pembahasan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimallahu taala nafa'ana bil ilmi fid darain. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, kita stop sebentar. Apa hukum sholatnya wanita tidak pakai kaos kaki? Dia tidak menutup kakinya, kelihatan telapak kakinya ketika dia ruku' atau ketika dia sujud. Ya. Sujud kan terkadang apa? Terkadang mukena itu dia karena dia sujud terangkat dia, ya, kelihatan bagian telapak kakinya saja. Ya, dalam mazhab Syafi'i batal sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i batal sholatnya. Wallahu alam itu kayaknya ada mazhab lain ya. Ada mazhab lain mengatakan itu tidak wajib ditutup ketika sholat. Al-ahdatsu isnan. Hadas ada dua. Hadas asghar dan hadas akbar. Ya. Fal asgharu, hadas asghar ma aujabal wudu, yang mewajibkan wudu, wal akbaru ma aujabal ghusl, dan hadas akbar itu yang mewajibkan mandi. Kita katakan bahwasanya hadas asghar itu yang dia seperti buang angin kencing, buang air besar, itu semuanya hadas asghar. Yang akbar itu adalah yang mewajibkan mandi. Berarti kalau orang dia keluar mani, dia wajib mandi, maka dia hadas akbar. Orang yang dikeluar madhi, ya, madhi itu namanya hadas asghar. Ya, dia wajib wudu kalau mau sholat. Sudah dibahas nanti itu ya, pembahasan kitabut taharah ya kan. Kita lanjut. Al-auratu arba'un. Aurat ada 4. Auratul rajuli mutlaqan wal amati fis shalah. Aurat laki-laki mutlak, mau dia budak atau merdeka, wal amah, dan budak wanita dalam salat ma baina surra war rukbah, di antara surrah dan rukbah, di antara pusat dan lutut. Ya. Ini sekarang tidak ada budak ya, sekarang tidak ada budak. Ini budak wanita kalau ada seperti itu. Dia kalau tidak ada laki-laki ajanib ya, auratnya sama seperti laki-laki. Ya, karena dia beda dengan wanita umumnya. Tetapi itu kalau tidak ada laki-laki ajanib ya, tidak ada laki-laki ajanib. Kalau ada dia seperti wanita merdeka. Ini wajib tidak pusatnya itu dia tutup ya. Pusatnya wajib ditutup atau tidak? Wajib. Dan wajib dilebihkannya ya. Misalkan dia tidak seperti tadi sholat pakai handuk tadi, dia tidak ada pakaian di atasnya, maka dia wajib tertutupi bagian pusar seluruhnya dan dilebihkan sedikit sama bagian lutut. Kalau dia ketika ruku' atau sujud, dia karena pakai celana pendek, kemudian tersingkap bagian lutut dia, ya, tidak segera dia tutup, ya, maka batal salat dia. Ya. Kalau dia segera ditutup, maka tidak batal. Begitu tersingkap, ditutupnya langsung, tidak batal. Ya, begitu juga dengan tertiup angin dia. Ya, kan kadang seperti itu. Wanita misalkan dia betisnya itu aurat, tertiup angin, terangkat. Ya, harus ditutup langsung, segera ditutup. Kalau dibiarkannya ya, maka batal salatnya. Laki-laki pun sama. Dan ini juga sering kalau laki-laki itu salat dia pakai pakaian yang agak pendek. Ya, ketika dia sujud kelihatan belahan bawah, ya, belahan belakang itu, ya, kelihatan. Maka kita katakan batal salatnya. Karena apa? Tidak menutup aurat. Jadi aurat itu dia tertutupi bagian depan dan belakang sama. Ya. Jadi ke belakang itu sama. Ya. Antum lihat, coba ke masjid, liatin orang itu ketika sujud. Ada itu yang dia pakainya pendek, kelihatan ya bagian belahannya itu. Ya. Jangan antum foto tapi ya.
itu kelihatan, itu tidak sah salatnya. Meskipun anda tahu ternyata itu jahil terhadap rukun, terhadap syarat tidak mempengaruhi hukum. Ya, kalau syarat tidak terpenuhi tidak sah. Ya, tidak sah. Meskipun kita katakan dia tahunya setelah sepekan, setelah lama. Ya. Oh ya, ada masalah penting ini. Ini disebutkan masyayikh kita. Kalau ada orang yang dia sholat, setiap hari dia sholat itu sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya. Bagaimana gambarannya? Dia itu sholatnya pakai jam, melihat jam, ya, lihat jam. Karena dia sholatnya mungkin di pedalaman atau semisalnya, tidak ada masjid di situ. Orang sholat masing-masing di rumahnya. Lihat jam patokannya, jam 4 waktu asar, jam 6 waktu maghrib. Ternyata jamnya ini apa? Kecepatan. Jadi dia setiap waktu sholat sebelum waktunya. Ya. Kapan dia tahu? Setelah dia mungkin lihat jam orang lain, loh kok beda jam saya dan jam dia. Ya. Kemudian dia katakan, oh ternyata jam saya keliru. Berarti sholat berapa lama itu dia di sebelum waktu berarti. Ya, sebelum waktu. Misalkan sepekan. Atau sebulan. Ya, sebulan sholat seperti itu. Baru dia tahu ternyata jamnya salah. Ya. Di mana-mana jamnya. Ya, kamu ini bikin salah, tidak sah sholat. Maka wajib dia qada atau tidak? Sebulan. Sebulan sebelum waktunya. Syarat sah salat apa? Masuk waktu. Ya kan? Syarat sah salat masuk waktu. Berarti dia salatnya sebelum waktu. Sah tidak salat dia? Hah? Sah tidak Tony? Dirinci. Tony ini ahli rinci dia. Masya Allah. Apa rinciannya? Hah? Kenapa serahkan ke anak nanya ini? Ya. Coba ini siapa lah? Fatan tahu tidak? Salatnya diqadha atau tidak ini? Sebulan. Enggak, kalau di pedalaman enggak, kalau di kota qadha. Oh iya. Ada pendapat ini, ada yang tahu sudah pernah belajar ini. Balfas sudah pernah, dulu sudah pernah ini yang sebutkan. Hah? Antum orang Arab, ya. Ya. Hah? Wajib qadha. Sebulan. Iya. Masya Allah ini, mutasyadid ini. Kabur orang ya. Kabur orang gara-gara fatwa seperti ini. Ya. Azmi. Qadha tapi satu hari tak. Oh iya, betul jawabannya ya. Betul jawabannya si Asmi ya. Nanti kita kasih hadiah ini si Asmi. Ya, apa umrah atau haji? Betul jawabannya, dia wajib qadha. Tetapi yang diqadha hanya yang hari terakhir saja. Sebulan dia, berarti hari ke-30 yang diqadhanya. Karena hari pertama tidak sah sebelum waktu. Dari subuh sampai isya sebelum waktu. Di hari kedua itu dianggap mengqadha hari pertama. Ya. Dianggap mengqadha. Karena apa? Di hari kedua untuk sahnya, di hari kedua tidak sah juga. Maka salat yang dia lakukan sebelum waktunya di hari kedua itu dianggap dia mengqadha di hari pertama. Ya, dianggap qadha hari pertama. Subuh sampai isya hari kedua itu qadha subuh sampai isya hari pertama. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan meniatkan qadha, ya. Meniatkan qadha tidak disyaratkan, penting salat, ya. Salat fardu asar misalkan. Ya, salat fardu asar, salat fardu maghrib, salat fardu subuh. Ya, tidak disyaratkan niat qadha. Ya. Berarti yang dia belum terqadha di hari 30. Berarti yang belum terqadha di hari 30. Ketika di hari ke-30 tahu, berarti hari ke-30 belum dia qadha. Ya, karena dia belum salat di hari 31. Maka itu 5 waktu dia qadha. Ya, 5 waktu itu dia qadha. Ya. Masya Allah ya. Kalah antum kan? Ya, masih kecil ini. Tunggu 5 tahun lagi, enggak ada apa-apanya sudah kalian. Ya. Meskipun dia tidak meniatkan, dia cuma niat sholat, ya. Dia niatnya itu niat sedang mau menunaikan kewajiban, ya. Maka dia sah.
Ada pernah siapa ya? Ana pernah ini kisah aja ya. Dia katakan saya sudah selesai kitab tinggi dalam fikih Syafi'i katanya. Alhamdulillah saya sudah selesai kitab tinggi dalam mazhab Syafi'i. Ya. Waktu itu sehingga banyak yang bertanya dengan dia. Ya, banyak bertanya dengan dia di halaman medsos dia. Ya. Dan di antara jawabannya ada yang keliru. Ya. Sehingga kita yang tahu harus kita jelaskan yang seperti ini. Ya. Kita harus jelaskan, tetapi tidak boleh direndahkan. Maka kita tanya, ya, kita caranya menjelaskan ke dia, kita tanya, ya, kita tanya, bagaimana kalau orang sholat selama sepekan, yang dia semuanya sebelum waktu? Dia jawab, tidak bisa tergambar seperti itu katanya. Tergambar sebelum waktu bisa, dia pakai jam, kemudian dia salah jamnya, berarti dia setiap 5 waktu salah terus. Selama sepekan berlangsung seperti itu. Bagaimana hukum sholatnya? Qadha atau tidak? Dia katakan qadha semuanya. Kita katakan qadha semuanya. Jadi dia ulangi 7 hari sholat 5 waktu, begitu. Iya katanya. Nah, ini salah ini, ya. Nah, kita katakan makanya kita perlu belajar, ya, perlu banyak belajar, ya. Ilmu itu tidak untuk dibanggakan, tidak untuk disombongkan. Ilmu itu untuk kita amalkan, untuk kita beri manfaat untuk orang lain. Tapi kalau kita tahu kita bisa, jangan tawadhu pada tidak pada tempatnya, ya. Tahu dia, ditanya dia. Kemudian tidak ada yang lain yang bisa ditanya. Ya. Wallahu alam katanya. Padahal dia tahu. Ini tidak boleh seperti ini. Menutup ilmu, menyembunyikan ilmu tidak boleh. Ya. Kalau ada yang lebih berilmu, ya tawadhu kita. Jangan kita meninggi di hadapan orang yang lebih berilmu. Itu ada yang lebih berilmu. Ya, tanya dia. Ya, sahabat dahulu seperti itu. Tapi kalau dia tahu tidak ada yang bisa jawab, dia jawab bismillah. Kalau dia memang tahu hukumnya, dia sudah belajar. Tapi kalau dia belum terlalu paham, masih ragu-ragu, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya belum belajar, saya belum murojaah, saya lupa, saya khawatir salah paham. Jangan pernah ragu untuk mengakui kekurangan itu. Wajib dia qadha berarti semuanya. Karena apa? Karena di hari kedua dia pakai pakaian najis masih. Hari ketiga dia masih pakaian najis. Ya kan, beda kasusnya dengan sholat. Kalau waktu sholat hari kedua sudah dia masuk waktu. Bagi hari pertama, waktu hari kedua ini sudah masuk waktu kan? Kan setelah waktu dia. Ya maka dia sah. Ya. Tapi kalau dia pakaiannya najis di pakaian hari kedua tidak berubah kan? Berarti dia masih pakaian najis. Berarti mau dia untuk yang ada maupun yang qadha sama-sama pakai najis. Maka dia wajib qadha 3 hari. Berbeda dengan waktu sholat. Paham? Kita lanjutkan sedikit masalah auratu ar-rajul mutlaqan wal ama fi shalah ma baina surrah war rukbah. Yang kedua auratu al-hurrati fi shalah. Auratnya wanita yang merdeka di dalam salat. Dia masih menjelaskan aurat di dalam salat, ya. Dia katakan di situ jami'u badaniha, ya, semua badannya. Masih wal wajh wal kaffain, selain wajah dan kedua telapak tangan, ya, selain wajah dan kedua telapak tangan. Wajah itu dari tempat tumbuh rambut ini, ya, sampai tempat tumbuh lihyah, ya. Kemudian dari ini telinga yang kecil ini sampai kiri kanannya itu wajah, ya, itu tidak aurat, yang lainnya aurat, ya. Makanya kita katakan tadi bagian sini dia tidak boleh terbuka, tersingkap, ya. Bagian rambutnya dia tersingkap sedikit, ya, maka apa? Maka dia kalau tersingkap harus segera ditutup, kalau tidak batal sholatnya, ya. Batal sholatnya. Sama dengan tadi yang tertiup angin, terhembus angin, ya. Terhembus angin bagian misalkan bagian lengan baju wanita ini mukenanya tersingkap angin, kelihatan ini, maka harus segera ditutup. Kalau tidak batal salatnya, ya. Atau kita misalkan
ketika rukul atau sujud, ya khawatir ini kelihatan aurat bagian belakang karena pakaiannya mungkin singkat pendek, ya maka kita harus jaga itu, ya. Jadi satu tangan kita di lutut, satu tangan menutup itu, ya agar dia tidak batal sholatnya. Tapi para ulama Syafi'i menjelaskan bahwasanya kalau dia tersingkap angin, iya ditutup langsung sah. Tetapi kalau anaknya, dia ada anaknya, anak bayi, kemudian diangkat, ya anaknya narik sehingga tersingkap auratnya, maka batal sholatnya meskipun dia tutup segera, ya meskipun dia tutup segera batal sholat. Ya, mereka membedakan antara masalah yang tertiup angin dengan disingkap oleh anaknya, karena anaknya itu lahu ikhtiar, lahu na' min ikhtiar, ya ada bentuk dia itu seperti dia yang melakukannya, seperti dia sengaja melakukannya, ya. Karena bisa anaknya dijauhkannya dulu misalkan, ya atau dipagarinya, kemudian dia sholat di tempat yang aman, ya. Kemudian auratnya wanita dalam sholat semua badan dia termasuk telapak kaki, ya, termasuk telapak kaki, ya. Jadi kalau misalkan ada rambutnya sedikit yang kelihatan, ada sedikit rambutnya kelihatan, maka kita katakan dia tidak sah, ya dia tidak sah, ya. Maka dia harus tertutup semuanya selain wajah dan kedua telapak tangan, ya. Makanya dipahami nih, ya biasanya sebagian istri-istri tidak paham, istrinya tidak paham, suaminya lebih tidak paham lagi, ya, sehingga tidak sadar dia sholatnya tidak sah. Maka itu perhatikan, ya, terutama bagian telapak kaki, telapak tangan dengan bagian wajah. Wa auratul hurrati wal amati 'indal ajanib, dan auratnya wanita, budak maupun merdeka di hadapan orang-orang ajanib, jami'ul badan, semua badan dia. Ini kalau dia di hadapan ajanib, mau dia di salat maupun di luar salat, ya. Baik dia di salat maupun luar salat. Jami'ul badan sampai wajahnya. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i yang betul, ya, yang aslinya mazhab Syafi'i itu semuanya aurat, sampai pun wajahnya. Jadi tidak sampai cadar itu kan seperti ini terbuka. Ini kan ada kelihatan ini bagian sini. Ini juga aurat juga, ya, termasuk. Jadi dia pakai cadar tertutup semuanya. Mereka mengatakan dibolehkan dia sedikit terbuka, hanya sekedar untuk mata, ya, atau dia tipis kainnya hanya untuk melihat, ya. Tetapi kalau seperti sekarang, ya, dia pakai jilbab biasa, kemudian pakai masker, ya, ini ada kelihatan, ya, ini ada kelihatan, ini ada kelihatan, itu belum menutup aurat versi Syafi'iyah, ya. Karena mereka mengatakan bahwasanya cadar itu wajib, ya, cadar itu wajib, ya, cadar wajib. Jadi dia wajib ditutup, wajah itu bagian yang wajib ditutup. Tetapi dia aurat atau bukan, dia bukan aurat, tetapi wajib ditutup dari pandangan laki-laki ajanib, ya. Maka itu kalau kita melihat pendapat Syafi'iyah seperti itu, jami'ul badan, semuanya. Tetapi ini ada fikih pentingnya. Bagaimana kalau kita itu hidup di lingkungan yang orang-orang tidak paham dengan masalah hukum cadar ini, ya. Apa kita tetap berpegang dengan pendapatnya madhab, atau kita boleh keluar, ya. Anak tanyakan dengan masyayikh kita waktu itu sebelum pulang, dia katakan kewajiban cadar diperselisihkan, katanya. Kewajiban cadar diperselisihkan, tetapi menjaga maslahat dakwah agar orang itu mau menerima kita itu tidak diperselisihkan, itu harus diupayakan, ya. Maka apa? Maka masyayikh mengatakan taklid madhab lain kalau kondisi negeri kalian seperti itu, ya. Kondisi negeri kalian seperti itu. Makanya itu penting, ya, fikih seperti ini penting, ya. Terkadang para ulama itu keluar dari madhab, ya, fatwanya atau prakteknya, ya, terkadang keluar. Dan itu menunjukkan bahwasanya mereka anti fanatisme, tidak fanatisme mereka, ya. Dan tidak ada satupun ulama yang dia mengajarkan fanatisme, ya. Kalau ada terjadi dari person-person, itu person-personnya menyelisihi rambu-rambunya ulama, ya. Oleh karena itu penting, wajib kita pahami, ya. Sama kita misalkan kita ditunjuk sebagai, ya, misalkan ditunjuk sebagai takmir masjid, ya,
ditunjuk sebagai takmir masjid. Kemudian di masjid tersebut sudah terbiasa orang-orang salat 4 rakaat, ya, salat tarawihnya 4 rakaat, kita takmir masjid. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Dalam mazhab lain sah, tetapi ada matan makruh. Kita katakan, ya, kalau Anda takmir masjid, masjidnya sudah seperti itu, sudah biarkan dia ikut mazhab lain, ya. Jangan dipaksakan mazhab Anda, ya. Keluar mazhab berarti Ustaz, iya. Seperti itu para ulama. Selagi masalah tersebut tidak disepakati, maka apa? Cari jalan yang dia masih bisa ketemu antara kita dengan orang-orang, ya. Cari. Kalau masih bisa diusahakan. Ya, ada yang dia tidak bisa. Kita kalau melakukan haram kita ini. Ya, mazhab lain tidak ada yang membolehkan. Nah, ini jangan. Ya, ini jangan. Ustadz, negeri saya itu pakai jilbabnya jilbab kondangan, tahu kan? Cuman nutup ini tidak tertutup. Ya, ini kelihatan semuanya. Jadi dia tidak nutup. Maka kita katakan itu tidak ada. Ya, tidak ada mazhab Zahiri, mazhab Hanafi, tidak ada mazhab Syafi'i, Maliki, Ahmad. Ya, maka jangan diikuti. Jangan diikuti. Jadi ada masalah-masalah seperti itu yang wajib kita fahami. Ya, ada yang kita bisa toleransi, ada yang kita tidak bisa toleransi. Yang terakhir, wa inda maharimiha wan nisa, dan aurat wanita di hadapan para mahram dia dan di hadapan wanita asing ataupun wanita mahram, ma baina surra war rukbah. Ya, auratnya sama seperti laki-laki ketika salat. Yang ditutup itu hanya antara pusar dengan lutut, yaitu kalau tidak ada fitnah, ya. Kalau dia menimbulkan fitnah, membuat syahwat, ya, meskipun di hadapan mahram dia, di hadapan ayahnya, ya, di hadapan ayahnya, menyebabkan fitnah, maka wajib ditutup seperti umumnya wanita kalau dia di rumahnya, ya. Dia wajib menutup seperti umumnya wanita di rumahnya. Wanita di rumahnya itu kerja, ya, tertutup sampai sini, tertutup sampai betis, ya, setengah betis, ya, itu maka wajib dia pakaian seperti itu kalau fitnah, ya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan dia tidak menimbulkan fitnah seperti itu, ya biasa kan di Jawa misalkan dia mau nyusui asikan anaknya, ya, maka dia tidak berdosa, ya. Kalau tidak ada fitnah di hadapan mahram. Kalau di hadapan selain mahram, la. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.